Pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai barisan dan deret. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita perlu tahu mengapa kita perlu belajar barisan dan deret. Nah, misalnya ada gambar seperti ini. Nah, kalau ada gambar seperti ini, kira-kira untuk apa sih barisan dan deret itu? Nah, ini membantu kita mengetahui atau menghitung banyaknya kursi di suatu gedung. Gambar yang kedua seperti ini. Nah, ini adalah gambar batu bata, di mana manfaatnya untuk membantu kita mengetahui banyaknya batu bata. Materi yang akan kita pelajari yaitu barisan bilangan. Nah, barisan bilangan ini materi prasyaratnya adalah fungsi. Materi prasyarat atau materi yang kita sudah pelajari dan akan ada keterkaitannya dengan materi barisan bilangan. Nah, barisan bilangan ini dibagi menjadi dua, yaitu barisan aritmatika, yang kedua barisan geometri. Kemudian dari barisan ini, kalau kita jumlahkan barisan bilangannya akan terjadi deret. Nah, deret ini juga ada dua, yaitu deret aritmatika dan deret geometri. Nah, kalau misalnya ada gambar seperti ini, kira-kira di dalam gambar ini ada apa ya? Nah, kalau kita lihat dari penggaris ini, dari angka ada tersedia barisan bilangan dari bilangan 0 sampai 10. Nah, kita juga perlu tahu kira-kira apa sih barisan bilangan itu? Ya, jadi barisan bilangan adalah susunan bilangan-bilangan di mana antara satu bilangan dan bilangan berikutnya memiliki pola atau aturan tertentu. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Ada U1, U2, U3, dan seterusnya sampai U ke N. Di mana U1 itu adalah suku ke-1, U2 adalah suku ke-2, U3 adalah suku ke-3, dan UN adalah suku ke-N. Nah, contoh barisan bilangan bagaimana? Yang pertama, ada barisan bilangan asli. Nah, barisan bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua, ada barisan bilangan genap. Nah, barisan bilangan genap itu mulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian, ada barisan bilangan ganjil, yaitu ada 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ya, di sini ada tersedia gambar juga, ada masih penggaris juga. Nah, kalau kita menghitung angka-angka yang ada di dalam penggaris ini, kira-kira berapakah jumlah bilangan-bilangan tersebut? Ya, kalau kita mau hitung, jumlah bilangan dari penggaris ini adalah 55. Nah, kalau begitu, kita juga harus perlu tahu kira-kira apa itu deret. Nah, deret bilangan adalah penjumlahan suku-suku pada barisan bilangan. Bentuk umumnya seperti ini. U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai U ke N. Nah, contohnya ini, deret bilangan asli. Dari bilangan asli tadi, tinggal kita menjumlahkannya. Kira-kira N yang diminta sebanyak 5 kali, berarti 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5. Kemudian, dari bilangan genap juga demikian. 2 ditambah 4, ditambah 6, ditambah 8, ditambah 10. Deret bilangan ganjil juga begitu pun. 1 ditambah 3, ditambah 5, ditambah 7, sampai ke N yang diminta.
kita sudah belajar mengenai barisan dan deret. Nah, pertanyaan berikut, kira-kira apa sih barisan aritmatika itu? Apa sih barisan geometri itu? Apa sih deret aritmatika itu? Apa sih deret geometri itu? Ya baik, jadi yang pertama, barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan selisih dua suku yang berurutan selalu mempunyai nilai yang tetap atau konstan. Nah, suatu barisan disebut barisan aritmatika jika U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2 sama dengan U4 dikurangi 3. Atau kalau kita lihat dari sini ada pola, yaitu kita bisa melihat bahwa UN kurang UN kurang 1 sama dengan B, atau B ini selisihnya antara suku kedua dengan dikurangi suku pertama. Begitupun juga selisih antara suku ketiga dikurangi suku kedua. Nah, rumus suku ke N adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B, di mana UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, B adalah beda, dan N adalah banyaknya suku. Yang kedua, barisan geometri. Nah, barisan geometri adalah barisan bilangan dengan perbandingan setiap suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Nah, perbandingan setiap dua suku berurutan tersebut disebut rasio atau R. Bentuk umum barisan geometri seperti ini: A, AR, AR pangkat 2, AR pangkat 3, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari ini, maka ada pola, yaitu AR pangkat N dikurangi 1. Ini suku pertama, ini suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Kalau kita lihat, pangkatnya ini N dikurangi 1. Nah, kalau tadi kita belajar mengenai barisan aritmatika, perbandingannya setiap dua suku berurutan itu disebut dengan selisih atau beda. Nah, kalau di barisan geometri itu disebut dengan rasio. Nah, bentuk umum suku ke N yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Ya, sama ya, UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, R adalah rasio, dan N banyaknya suku. Nah, yang berikutnya itu deret aritmatika. Nah, deret aritmatika adalah penjumlahan dari suku-suku suatu barisan aritmatika. Jumlah N suku pertama deret aritmatika ditulis seperti ini: Sn sama dengan N per 2 atau dalam kurung dikali 2A ditambah N kurang 1 kali beda atau selisihnya antara dua suku yang berurutan. Atau rumusnya seperti ini juga. Tadi kita punya UN ini rumusnya N dikurangi 1 kali beda, maka ini adalah singkatannya ini. UN kan rumusnya N kurang 1 kali beda, maka bisa seperti ini juga. Nah, di mana Sn itu adalah jumlah N suku pertama. Berikutnya, deret geometri. Nah, deret geometri adalah penjumlahan suku-suku suatu barisan geometri. Nah, bentuk umum dari deret geometri seperti ini: A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 ditambah titik sampai ke N kali. Nah, sampai ke N kali atau AR pangkat N dikurangi 1 sebanyak N yang diminta. Bentuk umum
Jumlah n suku pertama dari deret geometri dituliskan seperti ini. Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat n per 1 kurang R. Nah, rumus ini digunakan di mana nilai rasio atau nilai R ini kurang dari 1. Kalau nilai R-nya lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus ini. Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Ya. Berikutnya ada deret geometri tak hingga. Nah, deret geometri tak hingga dibagi menjadi dua, yaitu deret geometri tak hingga konvergen dan deret geometri tak hingga divergen. Nah, bedanya kalau deret geometri tak hingga konvergen, yaitu R-nya lebih besar dari negatif 1 dan kurang dari 1 dan punya limit jumlah. Nah, kalau divergen, geometri tak hingga divergen, R-nya lebih kecil sama dengan negatif 1 atau lebih besar sama dengan 1 dan tidak punya limit jumlah. Ya, baik. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama. Di sini ada tersedia 4 barisan bilangan untuk soal nomor 1. Nah, pertanyaannya, pernyataan di atas yang merupakan barisan geometri. Yang merupakan barisan geometri dari keempat barisan bilangan ini adalah yang mana ya? Nah, kita lihat. Ini barisan pertama, ada 2, 4, 6, 8, 3, 8, 16, dan 32. Nah, yang pertama kita lihat R1. Kita lihat dari U1 ke U2. Bedanya itu ada 2. Terus suku kedua dengan suku ketiga. Oh, bedanya 4. Suku ketiga dengan suku keempat, oh bedanya 8. Suku keempat dengan suku kelima, oh bedanya 16. Berarti ini adalah barisan geometri, yaitu R1-nya itu yang suku kedua per suku pertama sama dengan 2. Kemudian R2 itu suku ketiga per suku kedua itu sama 2. 16 dibagi 8 sama dengan 2. 32 per 16 sama dengan 2. Nah, oleh karena itu, karena rasionya sama, maka barisan tersebut merupakan barisan geometri. Yang barisan kedua ada 1/4, 1/8, 1/4, 3/4, 3 dan 15. Nah, kalau kita lihat R1-nya 1/4 per 1/8 sama dengan 2. 3/4 per lagi dengan 1/4 sama dengan 3. 3/3/4 sama dengan 4. R4 15/3 sama dengan 5. Nah, karena rasionya berbeda, maka barisan tersebut bukan merupakan barisan geometri. Yang ketiga, ada barisan bilangannya ada 1, 0,5, 0,25, dan 0,125. Oke, jadi kita lihat R1-nya 0,5 per 1 sama dengan 0,5. 0,25 per 0,5, 0,5. R3 0,125 per 0,25 sama dengan 0,5. Nah, kalau kita lihat, karena rasionya sama, maka barisan tersebut merupakan barisan geometri. Barisan yang keempat, ada 2, 4, 6, 8, 10. Kita lihat, R1, 4 bagi 2 sama dengan 2. 6 bagi 2 ya seharusnya.
6 bagi 6 bagi 4 1,5. R3 8 bagi 6 sama dengan 1,3. R4 10 bagi 8 1,25. Nah, karena rasionya berbeda, maka barisan tersebut bukan merupakan barisan geometri. Oke, jadi baik, kalau kita menemukan soal ini ditanya, ini merupakan barisan geometri atau barisan aritmatika. Kalau dalam barisan geometri, kalau kita cek rasionya sama, maka itu merupakan barisan geometri. Kalau berbeda, itu bukan barisan geometri. Nah, begitupun juga dengan barisan aritmatika. Kalau selisihnya tetap, selisihnya sama, berarti itu termasuk barisan aritmatika. Kalau tidak sama, berarti bukan barisan aritmatika. Soal nomor 2 seperti ini. Tentukan nilai dari suku ke-35 dari barisan deret aritmatika di bawah ini. 2, 4, 6, dan 8. Dan seterusnya. Sampai suku ke-35. Nah, yang pertama kita lihat apa saja ya yang diketahui dari soal. Pertama, A sama dengan 2 atau suku pertama. B, selisihnya atau bedanya. 4 dikurangi 2 sama dengan 2, 6 dikurangi 4 sama dengan 2, 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Oh, ternyata selisihnya atau bedanya tetap. Maka ini termasuk barisan aritmatika. Nah, kemudian apa yang ditanyakan dari soal? Yaitu U kelima atau suku kelima. Jawab. Nah, tadi kita sudah belajar bahwa barisan aritmatika rumusnya UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. Tinggal kita mensubstitusikan N sama dengan 35, atau banyaknya suku adalah 35, A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan 2 juga. Tinggal kita mensubstitusikan. Hasilnya seperti ini. Dan kita mau mengoperasikannya seperti ini juga. U35 sama dengan 2 ditambah 68. Nah, U35 sama dengan 72. Jadi, suku ke-35 adalah 70. Oke. Nomor 3. 3 bilangan positif membentuk barisan geometri dengan rasio R lebih besar dari 1. Jika suku tengah ditambah 4, maka terbentuk sebuah barisan aritmatika yang jumlahnya adalah 30. Tentukan hasil kali dari ketiga bilangan tersebut. Oke, yang pertama kita lihat yang diketahui dari soal. Nah, barisan geometri itu kalau U1 suku ke-1 adalah A, suku kedua A dikali R, dan suku ketiga AR kuadrat. Nah, kalau kita lihat rumusnya seperti ini. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Nah, kalau barisan barisan aritmatika yaitu U1 sama dengan A, U2 sama dengan A ditambah B, U3 A ditambah 2B. Nah, kalau kita lihat dari syaratnya, karena U2 barisan geometri ditambah 4 menghasilkan barisan aritmatika, maka U2 sama dengan AR ditambah 4 sama dengan A ditambah B. Ini dari sini. Nah, jumlah barisan aritmatika U1 ditambah U2 ditambah U3 sama dengan 30. Ini. Ditanyakan di soal, yaitu tentukan hasil kali dari ketiga bilangan tersebut. Kalau berarti U1 dikali U2 dikali U3 yang membentuk barisan membentuk geometri. Oke, kita lihat. Nah, yang pertama itu kita mencari dulu nilai A tambah B.
kan sudah diketahui U1 ditambah U2 ditambah U3 sama dengan 30. Nah, kalau kita substitusikan ke barisan aritmatika ini seperti ini. Ini U1, U2-nya A ditambah B, U3-nya A ditambah 2B sama dengan 30. Oke, di ruas langkah berikutnya itu kita operasikan atau jumlahkan yang variabel yang sejenis di ruas kiri. Maka 3A ditambah 3B sama dengan 30. Kemudian kedua ruas itu kita bagi dengan 3, yaitu seperti ini. A ditambah B sama dengan 10. Nah, sampai sini kita punya persamaan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, kalau kita lihat dari rumus ini, A tambah B itu adalah suku kedua atau U2. Maka 10 sama dengan AR ditambah 4. Kan tadi ini suku kedua itu sama dengan AR ditambah 4. Maka kita bisa mensubstitusikan ke sini juga. AR sama dengan 10 dikurangi 4. Kedua ruas ini kita kurangkan dengan 4. Ruas kanan kita kurangi dengan 4, ruas kiri kita kurangi juga dengan 4. Maka ruas kanannya sisa AR kita pindah ke sini. Kemudian ruas kirinya 10 dikurangi 4. Kan seperti ini. AR sama dengan 6. Oke. Ya, kita punya persamaan sampai sini juga. Nah, maka hasil kali A dikali AR dikali AR kuadrat sama dengan seperti ini. A pangkat 3 R pangkat 3 sama dengan, ya kita keluarkan pangkatnya, sama dengan, kalau kita melihat AR dari sini 6, berarti tinggal kita mensubstitusikan AR-nya sama dengan 6. Maka 6 pangkat 3 sama dengan 216. Nah, jadi hasil kali dari ketiga bilangan itu adalah 216.